Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak, syahrul Quran, syahrul du'a. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وذريتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang salat tarawih musalla al-fatih rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah karena kitalah orang-orang yang diberikan waktu untuk ibadah kepada Allah. Di tengah-tengah kesibukan kita, di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak atau belum bisa mengerjakan sholat berjamaah seperti kita. Mudah-mudahan syukur yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua digunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk berpuasa di bulan suci Ramadan dan meningkatkan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tanpa juratan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin, la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, sunnah yang kita hidupkan, diakui nanti kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui bahwasanya Ramadan adalah bulan yang berkah, mubarak, dan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ramadan dikatakan syahrul Quran, yang mana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Akan tetapi kita perlu ketahui juga para hadirin bahwasanya selain Ramadan bulan Quran, selain Ramadan bulan mubarak, selain Ramadan bulannya maghfirah, penuh ampunan dari Allah, pun Ramadan dikatakan bulan syahrul Tuhan, bulan yang senantiasa kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan inilah yang Allah senantiasa berikan waktu-waktu mustajab di dalamnya.
Yang sehingga kalau kita minta kepada Allah, munajat kepada Allah, maka Allah akan dengar doa hamba dan Allah kabulkan doanya. Kenapa Ramadan dikatakan syahrul doa? Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu bahwasanya Ramadan adalah katsirun minad doa, untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Kemudian juga diriwayatkan dari sahabat baginda Rasulullah SAW, yaitu Jabir bin Abdullah, yang mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Inna lillah fi kulli yawmin i'tiqad ila Allah fi syahr Ramadan. Wa inna li kulli muslimin da'watan yud'u fiha fastajaba lahu." Yang mana kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah akan membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi, muslimin dakwatan, dan apabila seorang muslim berdoa di bulan suci Ramadan, fastajaba lahu, maka doanya akan didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dalil yang senantiasa Ramadan harusnya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam Al-Quran, sebagaimana yang tadi Imam bacakan dalam sholat tarawih, yang mana perintah doa ini bergandengan dengan perintah puasa Ramadan. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan surat Al-Baqarah dari ayat 183, 184, 185, dan kemudian dilanjutkan 186 mengenai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, apabila ada hamba yang bertanya kepadaku di mana aku, fa inni qarib, katakanlah aku ini dekat dengan hamba. Kemudian dilanjutkan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku mengangkat tangan yang bermunajat kepadaku, maka akan kabulkan doanya. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi kewajiban-kewajiban. Wa yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka berada di dalam kebenaran. Inilah kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, kalau kita ingin munajat kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua yang perlu kita ketahui hadirin, yaitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falyastajibuli", penuhilah perintah-perintah dan penuhilah beriman kepada. Jadi kalau ingin dikabulkan doa kita lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban-kewajiban kita, salat yang 5 waktu, apabila dipanggil senantiasa kita memenuhi kewajiban. Apabila kita diperintahkan untuk berzakat, kita berzakat. Apabila kita diperintahkan untuk pergi haji bagi yang mampu, kita pun pergi haji. Dan kita beriman kepada Allah, maka senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Lalu bagaimana orang yang sering berdoa kepada Allah, doanya banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika ada azan memanggil dia tidak mau sholat. Ketika kita dianjurkan untuk berpuasa Ramadan, akan tetapi mereka tidak puasa Ramadan. Permintaannya banyak kepada Allah, akan tetapi dia tidak memenuhi panggilan-panggilan Allah. Inilah niscaya doanya yang senantiasa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
atau penyebab doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya bukan Allah Subhanahu sendiri yang tidak mau mengabulkan. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba-Nya. Ud'uuni astajib lakum. Apabila mereka berdoa, maka akan dikabulkan. Apakah kita tidak percaya di dalam Al-Quran Allah berfirman? Kemudian apakah kita tidak percaya dalam hadis baginda Rasulullah SAW? Kitalah yang membuat penyebab doa kita yang senantiasa belum atau tidak dikabulkan oleh Allah. Masih banyak dosa di dalam diri kita dan masih banyak lainnya ibadah-ibadah yang wajib yang senantiasa kita tidak lakukan atau kita tidak kerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat tarawih. Kemudian banyak sekali waktu mustajab. Di antara waktu mustajab di bulan Ramadan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man yad'uni fastajaba lahu, man yas'alani fa'ataitihi, yastaghfir lahu faghfir lahu. Ketika kita ingin doanya dimustajab oleh Allah, pada waktu sahur itulah lebih bagus kita berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi melihat hamba-Nya yang senantiasa berdoa kepadanya. Kemudian itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba-Nya. Apabila mereka meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan. Apabila mereka minta ampun kepada Allah, maka Allah ampunkan. Di sela-sela waktu sahur kita, itulah waktu yang terbaik kita berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selain mendapatkan kabulnya doa kita oleh Allah, sahur itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, "As-sahharu fa inna fis-suhuri barakah." Sahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat barakah. Terdapat takbirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir mustajabnya doa. Waktu-waktu yang mustajab di dalam doa kita pada saat kita berbuka puasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 doa yang senantiasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-shaumu hatta yuftiru, bagi mereka yang berpuasa sampai hendak berbuka puasa. Jadi di tengah-tengah kita hendak ingin berbuka puasa, angkat tangan kita untuk munajat kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Itulah waktu yang senantiasa Allah dengar, yang senantiasa Allah kabulkan doa kita. Waktu sahur dan waktu berbuka. Dan dalam hadis lainnya, as-shaumu hina yuftiru, ketika orang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian juga doa mereka, kalau mereka minta kepada Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mampu atau sering membasahi lisan kita untuk munajat kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut bahwa Allah tidak mengampuni dosa kita, karena Allah sedang berfirman di dalam Al-Quran, ya, barang siapa yang berputus asa, kata Allah, jangan berputus asa min rahmatillah, fa inna yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah, jangan berputus asa atas rahmatku, sesungguhnya aku maha penerima orang-orang yang berdosa untuk seluruhnya. Kalau kita dosa besar di dunia, dosa apapun yang kita lakukan besar di dunia, maka lebih besarlah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dosa kecil kalau kita tidak mau istighfar, karena dosa kecil itu akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar yang kita lakukan kecuali dosa besar itu akan terkikis sedikit demi sedikit dengan kita membaca istighfar di setiap waktu kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.